Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mimin di channel serial India, Balika Fadu. Sebelum lanjut ke pokok pembahasan, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tak ketinggalan sinopsis cerita selanjutnya. Siang itu, nampak Jagdish memberikan sebuah kado kepada Gangga, dan Gangga pun menerima kado tersebut. Jagdish menyuruh Gangga untuk melihat isi kado tersebut, dan Gangga pun membuka kado tersebut. Ternyata dia diberi sebuah sari oleh Jagdish, dan Gangga pun berterima kasih kepada Jagdish. Sementara itu di lain tempat, nampak acara pun dimulai. Nampak para wanita berpasangan dengan suaminya masing-masing. Nampak di sana juga ada Sif yang sedang merayakan acara tersebut. Dengan merasa sedih, Sanchi memandangi Sif dan Anandi. Acara demi acara pun dimulai. Acara saling suap antara suami dan istrinya. Dengan kesedihannya itu, lalu dia pun masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya di kamarnya, dia pun membanting barang-barang. Ibu Sif sangat sedih melihat semua itu. Sementara di tempat Jagdish, nampak Gangga memasuki ruangan Jagdish sambil memakai sari yang telah dikasih Jagdish. Jagdish pun terpana melihat keanggunan Gangga. Gangga pun berkata bahwa dia telah siap untuk melakukan acara tersebut. Malam pun telah tiba. Acara selanjutnya pun dimulai. Nampak para ibu-ibu memegang nampan yang isinya makanan yang telah disediakan. Sementara di tempat lain, nampak Sif dan Anandi sedang bersiap-siap menghadapi ritual selanjutnya. Begitu pula dengan Gangga beserta keluarga lainnya telah bersiap-siap di depan lobi kamarnya masing-masing, dan nampak Sif bersama Anandi saling bermesraan. Sebelum acara dimulai, Sif menyuruh Anandi untuk memejamkan mata, dan dia pun mengeluarkan sebuah hadiah yang untuk diberikan kepada Anandi. Dan Sif pun mengeluarkan hadiah tersebut, sebuah gelang, lalu dipakaikan kepada Anandi. Dan Anandi pun sangat senang mendapat hadiah tersebut. Lalu mereka berpelukan dengan penuh kasih sayang. Malam pun telah larut. Acara demi acara pun telah selesai dilaksanakan. Bersama ibu Sif dan Anandi sedang duduk di ruang meja makan sambil melihat ibu Sif menyuapi Sanchi, dan kakek pun berkata kalau Sanchi tidak berpuasa. Ibu pun menjawab bahwa Sanchi berpuasa buat Jagdish. Namun Jagdish hanya mementingkan Gangga saja. Keesokan pagi harinya, nampak ibu Sanchi sedang melamun di kamar, dan tiba-tiba saja datang Bibi Ira menghampiri ibunya Sif, dan mereka pun berbincang-bincang. Seolah-olah ibu Sif menyalahkan Jagdish atas semua ini. Namun Bibi Ira membela Jagdish di hadapan ibunya Sif. Tiba-tiba saja Anandi datang ke kamar ibunya Sif, dan dia mendengar semua perkataan itu. Lalu Bibi Ira pun pergi keluar. Di lain tempat, di tengah keramaian, nampak Gangga bersama Sif sedang makan di sebuah restoran. Sementara Anandi sedang menyampaikan pokok permasalahan yang dia dengar antara perbincangan Bibi Ira dan ibunya Sif, bahwa ibunya menyalahkan Jagdish dalam semua permasalahan ini. Sementara itu ibunya Sif menelepon Ibu Sumitra, dan mereka pun berbincang-bincang lewat telepon. Nampak di rumah Jagdish bersama Gangga kedatangan tamu, teman-temannya Jagdish, dan sementara di rumahnya Sif, nampak Anandi kedatangan tamu, seorang ibu penjual yang ada di pasar. Dia pun berbincang-bincang. Sementara itu di malam harinya, Anandi hendak tidur. Dia pun berbincang-bincang bersama Sif tentang masalah Sanchi. Kalau menyalahkan semua ini karena perbuatan Jagdish. Dan mereka pun langsung tertidur sambil berpelukan. Keesokan pagi harinya, Sanchi pun sedang duduk sambil memandangi potret Jagdish dan dirinya. Tiba-tiba saja telepon berbunyi. Ternyata Ibu Sumitra yang menelpon Sanchi. Sementara di kamarnya Sif dan Anandi, nampak mereka bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, di tengah keramaian pasar, nampak Bibi sedang berbelanja segala keperluan. Dan di sana pula ada Sanchi
yang ikut berbelanja. Tiba-tiba saja, keributan pun terjadi antara penjual dan para preman pasar tersebut, dan Sif pun datang ke pasar, menghajar semua preman tersebut. Napak Sanci terkena lemparan batu, dan Sanci pun kesakitan, dan Sif pun menangkap para preman tersebut. Sesampainya di rumah, ibunya Sif menyalahkan Anandi atas kejadian yang telah menimpa Saci. Oke kawan.